Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Wijayanti, NIM 2019-105-01014 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa pengertian dari globalisasi? Globalisasi merupakan gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia akibat adanya pengaruh yang sifatnya sudah mendunia. Globalisasi berperan penting dengan ekonomi, politik, pendidikan, maupun HAM. Globalisasi telah menjadi kebutuhan tersirat dalam hidup setiap manusia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Globalisasi memiliki faktor pendorong, berupa munculnya globalisasi di berbagai negara, salah satunya yaitu dengan perkembangan iptek dan integrasi ekonomi. Menyadari hal tersebut, negara-negara dengan perkembangan iptek yang pesat ingin menguasai perekonomian di negara lainnya dengan prinsip kapitalisnya. Apakah globalisasi memiliki dampak? Tentu saja, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif, yang salah satunya yaitu dengan adanya arus globalisasi yang cepat dapat kita manfaatkan sehingga kita akan memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal tersebut dapat kita peroleh dari investasi asing, terutama dari negara-negara berkembang, sehingga perkembangan teknologi di Indonesia akan lebih meningkat. Yang kedua yaitu adanya arus globalisasi juga akan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tapi terutama melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Globalisasi memiliki pengaruh negatif terhadap sektor ekonomi. Yang pertama yaitu akan menghambat pertumbuhan dalam sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara berkembang tidak lagi menggunakan tarif yang tinggi. Yang kedua yaitu akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat. Dengan adanya masalah pengangguran, tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak stabil. Upaya dalam globalisasi ekonomi, kita dapat melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Yang kedua, dengan cara melaksanakan program pendidikan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan. Yang ketiga, dengan melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan agar produk dan kualitas menjadi lebih baik. Yang keempat, dengan tidak melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, manipulasi dana pemerintah, perilaku nepotisme, maupun perilaku kolusi. Yang kelima, dengan mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat di Indonesia. Yang terakhir, dengan cara mencintai produk dalam negeri dengan mengurangi kegiatan impor barang dari luar. Dalam hal mengikuti globalisasi perekonomian, pemerintah juga harus berperan dalam mengatur jalannya perekonomian di Indonesia, karena ini akan sangat berpengaruh bagi para pelaku ekonomi dalam mengikuti globalisasi ekonomi. Mungkin sampai sini dulu yang kita bahas.